Horas madihita saluna dihamuna kamanginang dungan sa porsyon nuaing tabigi mahatani dibata dihita di bagasan minggu sadarion na tersurat di episode 4 ayat sada sa rodi ayat pitu. Do topik mangaraduti hasa dauni todi. Saudara-saudara, berbicara tentang kesatuan dan persatuan tentulah gampang-gampang susah. Mengapa? Karena harus menyatukan pikiran, pendapat, karakter yang berbeda-beda menjadi satu pemahaman, satu tujuan. Di satu sisi atau di satu pihak, banyak orang yang menginginkan kesatuan dan persatuan itu. Kenapa? Karena manusia tidak dapat hidup sendirian, tentu dia membutuhkan orang lain. Misalnya, teman satu kumpulan, satu arisan, satu kantor, satu kampung, hingga ke Persekutuan Gereja Indonesia dan PBB. Dan tidak kalah tinggalnya yaitu hidup berumah tangga. Dia mua kadungan jalahatan ni debata di Yohanes 17 ayat 20 sada. Tung di halomon Jesus do hasadaun do ditangyang nadoi hasadaun tu debata ama. Asa porsia manang dang porsia portibion tergantung tu hasadaun ni hala Kristen di donganna nang di debata. Gobaran ni hasadaun di bagasan Kristus, dadahulan hasadaun organisatoris, manang rapat-rapat, manang giran na memakai baju seragam, alai hasadaun di bagasan holong ni Kristus, songon na pinatorang ni turpukon. Parjulu, asadaun ni todi do na pasadaun huriai, akana porsia lau manjalahi ngolu na marhadameon. 2. Sada daging. Kristus maulu ni huriai. Jala Kristus do na mangulukon hita sude ruas na manang daging na. 3. Sada haporsiaon. Haporsiaoni do na mangulu di Kristus Yesus na mabuak kita tuhaluaon. 4. Sada pakirimon. Pakirimon membuat kita tuah nguluan na manakto. 5. Sada Tuhan. Ima na ginoran na kurios. Tuhan manang raja. Ibana do raja jala Tuhan na maniop hicu ni banua kicang. 6. Sada padidion. Padidion do nama baik kita gabi warga kerajaan Allah. Di bagasan padidio ni gabi sakabuna mahita do Jesus di bagasan hamatianna nang haheonna. 7. Sada do Tuhan. Na pasada kita di bagasan na porsiaon ima di bata ama anak do todi ido nama baik kita gabi anak di juluna ibana gabi debatata. Hamuah kadungan gambaran gereja sebagai tubuh dan bangunan Kristus menggambarkan betapa indahnya perbedaan itu. Perbedaan itu adalah anugerah Allah. Perbedaan membuat kita saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima, saling melengkapi. Itu mengatakan bahwa kita bisa berbeda, tetapi kita sama derajatnya di hadapan Tuhan. Karena itu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu bagaimana kita memupuk kesatuan itu? Yang pertama, kerendahan hati. Artinya kerendahan dan kesopanan. Seperti Yesus yang sudah menjadi teladan. Filipi 2 ayat 5-11. Kerendahan hati sangat perlu kita miliki
untuk memperkokoh persekutuan kita. Sebaliknya, jika tinggi hati, kesombongan, menganggap diri lebih baik dari orang lain, itu akan menghancurkan persaudaraan. Orang yang sibuk memperhatikan kehebatan dan jasanya sendiri tanpa mempedulikan kebaikan orang lain biasanya akan terjebak dalam keegoisan dan kesombongan. 2. Sifat lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah yang selalu marah pada saat yang tepat dan tidak mau marah pada saat yang tidak tepat. Yang marah melihat orang lain menderita dan menanggung kesalahan bukan pada tempatnya. Orang yang lemah lembut mampu mengendalikan diri dari emosi, nafsu, dan nalurinya. Sama seperti Upasa Batak mengatakan, si boru puas, si boru pakara, sapala puas, suada marah. 3. Sifat sabar. Orang yang tidak mau menyerah untuk tidak membalas, walaupun dia memiliki kesempatan membalas. Sabar adalah semangat untuk selalu menolak untuk membalas. Mampu menerima pelecehan, hinaan, dan sakit hati dengan kesabaran tanpa sakit hati justru mengampuni. Dan inilah sifat Allah dan Yesus dalam mengampuni dosa-dosa manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan perbahul-bahul nabulun. 4. Damai sejahtera. Mampu mendatangkan damai sejahtera dengan dapat menyangkal dirinya bukan lagi menjadi pusat dari segala sesuatu, hidupnya berpusat pada Kristus. 5. Perilaku dan pengikat yang utama adalah kasih yang sangat luas. Dengan kasih itulah kita saling menolong, tidak membiarkan ada orang lain yang berkesusahan di dekatnya. Menolong dalam ketulusan tanpa ingin mengharapkan balasan atau pujian. Untuk itu, menjaga kesatuan roh, marilah kita hidup di dalam kasih tanpa melihat perbedaan yang ada dan menghilangkan sifat kesombongan, menganggap diri benar, baik, hebat, layak, karena itu akan memecah persatuan dan persaudaraan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.